itu akan mendapatkan pahala yang begitu luas, nggak tidak bisa kita bayangkan seberapa besarnya sih pahalanya orang yang sabar itu. Seandainya uh, manusia itu tahu bahwa pahalanya orang sabar itu begitu besarnya, manusia itu akan pasti meminta mendapatkan ujian dan musibah. Bolehkah kita bisa beri gambaran seberapa besarnya pahala bagi orang yang bersabar itu? Maksud saya gitu. Baik. Baik. Baik Ibu Mila. Ya setelah bertanya Ustaz Abdul Aziz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya. Tentu ketika Allah sudah menjelaskan mereka akan mendapatkan surga, mereka akan mendapatkan kenikmatan hidup di surga seperti yang dijelaskan tadi di surat Ar-Ra'd, di surat Al-Insan, itu sudah luar biasa besarnya, ya. Tapi Allah juga masih menekankan bahwa ya balasannya itu begitu luasnya sehingga nggak bisa lagi diungkapkan lebih rinci lagi, ya. Sehingga istilahnya di surat Az-Zumar dengan ungkapan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya. Allah akan membalas sesuai dengan amal orang-orang yang sabar itu dengan balasan yang tidak terhingga lagi, apakah mau disebut unlimited atau nggak bisa dirinci lagi, begitu besarnya dan banyaknya untuk orang-orang yang sabar, ya, sebagai satu rasa syukur Allah, apresiasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya, ya. Begitu memang penjelasan Al-Qur'annya dari yang rinci, ya, ada surga, ada ini dan seterusnya. Kemudian di Az-Zumar diungkapkan dengan bi ghairi hisab, ya. Nggak bisa terhitung lagi banyaknya. Wallahu a'lam. Baik. Untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Milah Kamilah insya Allah sudah cukup, nggih. Kita lanjutkan ke penanya yang selanjutnya. Baik, saya sudah menemukan yang sudah raise hand, mengangkat tangan, kepada Ibu Nurul, ya, atas nama username Nurul. Ya, kami persilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum Bu Nurul. Halo, assalamualaikum Ibu Nurul. Assalamualaikum Ibu Nurul. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu kita karena kendala waktu, kita sudah mepet waktu zuhur. Karena mungkin Ibu Nurul ada kendala suara, tidak bisa masuk. Ya, kita beralih ke penanya selanjutnya, nggih. Kepada atas nama username Sugiantono, Bapak Sugiantono, ya, kami persilahkan untuk bertanya. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari tadi kan mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah sumber energi kesabaran yang tiada batas.
motivasi kesabaran di dalam Al-Quran itu sangat luar biasa sekali. Permasalahannya sekarang Ustadz, bagaimana caranya kita juga bersabar terus untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ini yang juga menjadi masalah. Artinya kita kadang tidak sabar bersenandung dengan Al-Quran. Bagaimana tips agar kita bersabar untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran Karim sehingga kita bisa tilawah, bisa menghafalkan dan bisa mentadabburi. Saya kira itu karena itu adalah merupakan sumber energinya. Kalau tidak sabar dengan sumber energinya, maksud kita bisa sabar gitu. Terima kasih. Syukran. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tafadhal Ustaz Abdul Aziz. Saya kira seharusnya pemahaman kita tentang atau keyakinan kita tentang pahala yang dijanjikan dari Al-Quran itu sudah cukup membuat kita bersabar. Ya. Allah, intinya saya bacakan hadisnya biar singkat. Allah membalas dengan pahala per huruf. Ya. Dan kalau kita baca satu Al-Quran itu ada 1.027.000 huruf. Dikalikan 10, jadi selesai satu Al-Quran, pahala hasanahnya 10.270 huruf. Kita yang sudah yakin, ya, aslinya nih, ya, ngingat pahala aja sudah rasanya, ya nggak apa-apalah. Berat nih, ya. Apa jadinya kalau hidup saya tidak terbekali oleh cadangan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam kehidupan dunia saja orang suka ketar-ketir ini kalau nggak punya tabungan untuk 5 bulan ke depan, setahun ke depan, gimana akhirat, ya. Jadi kalau memang pahala belum cukup membuat kita bersabar, coba beralih kepada yang lain. Ya. Yang lain itu apa? Ampunan. Ya. Salah satunya Ramadan pun dijadikan ampunan itu oleh Rasulullah sebagai sumber motivasi. Kalau kamu rajin di bulan Ramadan ini diampuni. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Ber-Al-Quran juga demikian, ya. Maka Al-Quran sebagai sumber ampunan itu bisa kita lihat sebagai statusnya sebagai amal soleh, ya. Bukan Allah mengatakan siapa yang banyak amal solehnya maka kekurangannya akan tercover dengan sendirinya dengan amal solehnya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Saat kita kehilangan sabar sama Al-Qur'an, ya ungkapkanlah tema-tema seperti ini dalam diri kita, ya. Saya ini malas berinteraksi dengan Al-Qur'an, apakah baca, apakah menghafal, apakah baca dalam sholat misalnya. Memang saya udah dijamin bersih dari kesalahan. Bukankah diri saya ini banyak salahnya? Apa jadinya kalau nggak seimbang antara hasanat dengan sayyiatnya? Ya, karena prinsipnya hasanat ini harus lebih unggul agar bisa mendelete semua sayyiat yang ada. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Hadis pun mengingatkan begitu. Taqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Jadi perbanyak sumber motivasi dalam diri kita, ya. Ya, tentu dengan membaca ataupun mendengar kajian-kajian seperti ini, ya. Belum juga cari lagi, insya Allah akan terus ditemukan. Dan pada akhirnya kalau motivasi kita bersama Al-Quran juga banyak, ya, pada akhirnya juga unlimited juga, ya. Al-Quran bagi kita sudah melebihi kebutuhan makan minum kita, ya. Insya Allah kalau itu sampai seperti itu, kita akan nggak pernah kehabisan bersemangat bersama Al-Quran. Allah katakan juga misalnya
alam nakhluqukum mimma immahin, ya. Tidakkah kami menciptakan kalian dari air yang hina, ya. Karena bahan bakunya air hina, maka manusia memang secara fisik manusia terhina, ya. Ya. Apapun yang bekas dari orang lain, ya, biasanya orang lain nggak mau, ya. Pakaian apa-apa, ya. Ya. Terutama kalau manusia sudah masuk toilet, kelihatan sekali sebagai manusia yang sangat mahin, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Quran, ya. Karena aslinya manusia mahin, maka Allah katakan di akhir surat Al-Furqan, qul ma ya'ba'u bikum rabbi, ya. Bagi Allah manusia itu makhluk nggak berguna, makhluk nggak ada nilainya, ya. Sampai dia mau bersama Al-Quran, laula du'aukum, ya. Sehingga satu motivasi lagi untuk bersama Al-Quran. Dengan apa lagi kita memuliakan diri kita yang penuh dengan kehinaan ini kalau bukan dengan Al-Quran, ya. Mulut ini Masya Allah gampang sekali berucap, ya. Apa jadinya kalau yang keluar dari mulut ini mayoritasnya yang gak ada manfaatnya, gak ada nilainya di sisi Allah. Hanya dengan Al-Quran mulut ini, ya, keluar hal-hal yang bermanfaat, ya, sehingga menghasilkan pahala, ya, memuliakan mulut kita, memuliakan ginjal kita, memuliakan badan kita semua apabila dibuat aktif bersama Al-Quran. Belum lagi suara yang keluar dari mulut kita itu nyampe ke langit, ya. Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu, ya. Kepada Allah lah suara-suara yang baik ini naik ke atas langit sampai dikenal oleh penduduk langit bahwa hambaku si fulan gak henti-hentinya tiap hari suaranya bergema di alam semesta ini yang dicatat oleh malaikat, sehingga menghasilkan amal-amal soleh yang mengangkat derajatnya, wal amalus salihu yarfa'uh, ya. Maka jika manusia tidak sibuk dalam hal seperti ini, naudzubillah, kalau bisa sibuk dalam kemaksiatan atau memusuhi Islam, walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Allahu a'lam. Masyaallah Ustaz. Jazakumullah atas jawabannya Ustaz. Baik, karena sudah memasuki waktu zuhur, kita berikan kesempatan lagi satu penanya dan satu pertanyaan saja, ya. Kami persilahkan kepada Muhammad Itqan, atas nama Muhammad Itqan, yang untuk bisa bertanya kepada Ustaz, dan insya Allah ini pertanyaan terakhir Ustaz. Setelah itu kita tutup bersama-sama acara kita ini. Pada Itqan, tafadhol untuk bertanya. Dengar suaranya? Ada ya, sudah jelas, akhi. Tafadhol. Terus sebelumnya syukron kepada Ustaz Imam Hanafi Al-Mufti yang telah memberikan pertanyaan terakhir. Ini Ustaz, ini mungkin agak di lain topik sedikit, agak melenceng Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana melatih kesabaran kita ketika memasuki juz-juz 20 ke atas Ustaz? Seperti juz 20, 21 kan itu ayat-ayatnya banyak mirip-mirip gitu kan. Bagaimana agar melatih kesabaran untuk bisa murajaah dan bisa memungkinkan kan? Mungkin ada caranya kan? Baik, ya. Baik. Jadi pada hakikatnya tipe-tipe ayat seperti itu berlaku dalam setiap juznya, ya. Dari setiap juz berlaku juz-juz tertentu, ya. Sehingga yang harus dibangun adalah mentalitasnya, ya. Mentalitasnya. Sehingga dengan mentalitas itu diharapkan kita jadi siap melakukan penyikapannya, ya. Sehingga jangan pernah berpikir, ya, dalam setiap juz saja sama, ya. Apalagi
per juz-juznya. Dalam setiap juznya saja pasti sama, pasti nggak sama semua ya. Yang menghafalkan juz 30 pasti terasa beda kalau udah sampai idza syamsu kuwirat ya. Sampai wailul lil mutaffifin idza samaa'un syaqqat ya. Ya. Sampai yang sudah pendek-pendek saja ya. Beda menghafalkan inna anzalnahu fi lailatul qadar dengan menghafalkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ya. Itu tipe per juznya saja seperti itu. Yang menghafalkan juz 1 ya. Waktu masih mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara, masya Allah, rasanya pengen segera semua dihafal ya. Tapi begitu sampai wa idznajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab, mulai di situ ya. Juz 2 juga begitu. Saya qulu sufaha masih enak. Begitu sampai di seperempat terakhir la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim, mulai terasa kok beda ya. Maka mentalitas yang sudah tersiapkan ya, tidak menyalahkan dirinya ya. Wah mungkin saya ini memang daya hafalannya lemah dan seterusnya, mungkin saya ini dulu kurang gizi dan lain sebagainya. Nggak penting itu semua ya. Yang penting adalah langsung menyikapi dengan baik. Ini ternyata salah satu ayat yang tipenya berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya ya. Jadi kalau menghafal juz 30 ibaratnya kalau menghafalkan amma yatasaalun selesai sejam ya, sudah hafal, sudah siap store. Kalau sudah sampai idza syamsu kuwirat jangan berharap sejam juga ya. Itu yang membuat kita jadi suka bingung terhadap diri kita, padahal memang semua manusia saat sampai di halaman-halaman tertentu, dan syukur kalau bisa ditanya kepada para penghafal, ini kalau juz ini di halaman mana yang butuh kesabaran yang lebih tinggi ya. Jadi saat idza syamsu kuwirat itu butuh kesabarannya jauh lebih tinggi ya. Minimal menurut saya kalau bisa menghafal An-Naba 1 jam, idza syamsu kuwirat bisa 2 jam, bisa 3 jam ya. Ya, sehingga ketika kita menyikapinya dari awal sudah benar ya. Begitu juga dalam juznya ya. Mungkin kalau menghafal juz 27 katakan selesai sebulan ya. Kalau 21 atau 25 jangan berharap sebulan ya. 2 bulan juga nggak apa-apa, karena berinteraksi dengan Al-Quran dalam bentuk hafalan itu prestasinya di sisi Allah adalah kesabaran kita di dalam berinteraksinya, bukan cepat lambatnya. Bukan kalau cepat berarti dia lebih bertakwa, lebih ini dan seterusnya. Kalau lambat juga begitu, tapi bersabarnya itu ya. Maka di juz 21 nggak apa-apa walaupun baru 2 bulan terkuasai 1 juz misalnya. Dalam murojaah nanti juga begitu ya. Ibaratnya amma yatasaalun cukup sekali di murojaah, idza syamsu kuwirat 3 kali murojaah ya. Nah, proses-proses yang terus berimbang seperti itu, kalau udah tahu halaman ini butuh perhatian yang lebih, nanti akan menghasilkan sebuah hafalan yang seimbang semua ya. Ya, penghafal tertentu suka milih-milih hafalan ya. Wah, kalau juz 1 saya siap, tapi kalau juz 5 saya nyerah deh ya. Padahal usia hafalannya sudah cukup lama, 10 tahun, sudah 15 tahun ya. Ini karena penyikapan awalnya yang tidak disesuaikan dengan karakter suratnya ya. Kalau sudah tahu baca surat Hud misalnya, ini termasuk surat yang butuh, surat Yunus, surat Hud butuh perhatian yang lebih dibanding dengan surat Al-Anfal ya. Al-Anfal termasuk lebih mudah untuk dihafal. Baik, wallahu alam. Baik, Ustaz, menarik sekali, Masya Allah. Insya Allah sudah terjawab semua pertanyaan dari para hadirin. Insya Allah sudah mewakili unek-unek, mewakili apa yang ingin ditanyakan kepada Ustaz Abdul Aziz, insya Allah. Baik, karena waktu sudah menunjukkan 11 lebih 50 menit,
Insya Allah kita akan tutup acara kita kali ini. Sebelumnya Ustadz, kami mohon antum untuk berkenan menutup acara ini dengan doa, Ustadz. Baik, kita beralih ke acara selanjutnya, yakni penutup dan doa. Kepada Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf LC, kami mohon dengan hormat untuk bisa membacakan doa penutup Ustadz untuk kami. Semoga dengan bacaan tadi, bacaan Al-Quran, bacaan doa nanti bisa menambahkan keberkahan daripada acara kami. Kepada Al-Ustadz alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna Allahu akbar, Allahu akbar. lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين هذا البلاء والوباء والمحن ما ظهر منها وما بطن في هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukran katsiran Ustaz. Semoga dengan bacaan doa tadi dapat melengkapi kembali, melengkapi lebih sempurna